menjadi damai, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itu adalah takwa, bukan bergelar sarjana, bukan bergelar master, doktor, bukan orang kaya, bukan pejabat, jabatan yang tinggi, tapi adalah takwa ini. Hanya memang betapa juga pentingnya derajat-derajat yang lain seperti yang diraih lewat pendidikan, lewat jabatan, lewat kekayaan, itu penting. Tapi yang terpenting itu adalah takwa ini sebenarnya itu. Kalau derajat-derajat dari kekayaan, dari pangkat, dari pendidikan itu hanya sebatas di dunia ini. Setelah di dunia ini selesai, maka ya selesailah. Yang itu tidak dilihat oleh Allah itu. Yang dilihat ini adalah ketakwaan ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, ya, bukan di sisi manusia yang kita cari, kita setiap waktu datang ke sini untuk sholat berjamaah, pagi-pagi datang ke sini, memenuhi panggilan Mbah Wiro. Azan itu kan memenuhi panggilan Mbah Wiro. Sebetulnya yang memanggil itu adalah bukan Mbah Wiro. Yang memanggil itu adalah iman, ya, kepercayaan Allah yang ada di dalam dirinya Mbah Wiro itu. Kepercayaan itu adalah digerakkan oleh Rasul. Rasul digerakkan oleh Allah. Jadi suara Mbah Wiro itu digerakkan oleh hatinya Mbah Wiro. Hatinya Mbah Wiro digerakkan oleh utusan Allah, Rasul. Rasul itu digerakkan oleh Allah. Jadi sebetulnya suara Allah yang nyata, itu bahasanya. Suara Allah yang nyata pada suara Mbah Wiro. Suara Allah yang nyata karena Allah tidak nyata. Tidak terdengar suaranya, tidak terdengar. Maka lalu kemudian nyata kepada suara Mbah Wiro. Karena itu ketika kita dipanggil adzan, suara adzan, sebenarnya adalah dipanggil oleh Allah. Di surat Al-Anfal, kalau tidak salah ayat berapa, 33 atau 20 itu. Atiullah wa rasulahu ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulahu wa la tawallahu an wa antum tasma'un. Hai kepercayaan Allah, hai iman, hai para iman, hai orang-orang yang selalu menggunakan sifat-sifat iman. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan jangan kamu berpaling padahal kamu mendengarkan. Jadi kalau kita mendengar itu sesungguhnya kita tidak boleh berpaling. 5 kali sehari semalam kita itu dipanggil. Dipanggil oleh Allah. 5 kali sehari semalam kita itu dipanggil oleh Allah sehari-hari. Kalau kita dipanggil tidak datang, maka ketika kita memerlukan panggilan,
maka kita tidak dipanggil. Kita itu berkeinginan agar ketika kita mengakhiri hidup, itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah. Yang kemarin saya sampaikan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang damai, yang tenang, irji'i, kembalilah kamu, kembali. Ketika kita mengakhiri hidup itu kita disuruh untuk kembali. Kembalilah kamu, kembali. Kembali kemana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Jadi kita ini menghendaki dipanggil Pak Rafiq nanti. Tapi kita nanti tidak akan dipanggil kalau setiap hari dipanggil tidak datang. Ukuran-ukuran manusia saja kalau saya memanggil Pak Sukir, tak suruh datang ke rumah, lalu tidak pernah datang. Atau kadang-kadang datang. Saya memanggil yang pasti-pasti saja. Itu. Makanya kalau dipanggil itu harus datang seharusnya. Tapi kalau kita tidak datang dipanggil, kita memerlukan panggilan, maka tidak dipanggil. Lalu diwakilkan kepada malaikat maut. Di surat As-Sajdah 11 itu kul yatawafakum malakul maut alladzi wukila bikum. Nanti akan diwakilkan kita ini. Dan kalau diwakilkan itu sakitnya katanya seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Berat banget. Berat banget itu. Makanya ini ini mendapatkan perhatian, itu perlu mendapatkan perhatian agar kita mendapatkan derajat takwa yang begitu mahal itu. Kemarin itu saya dengarkan, saya itu kalau makmum sholat makmum, saya itu suka menjadi makmum, waktu sholat itu. Kecuali kalau Mas Haryanto tidak ada, Mas Rafiq tidak ada, Pak Markus tidak ada. Pas pergi keluar kota, baru saya itu jaga gawang. Kalau ada semua datang. Kalau semua datang, lalu saling menyuruh, Mas Rafiq nyuruh Pak Haryanto, Mas Haryanto nyuruh Pak Markus nyuruh Pak Rafiq, biarin orang-orang itu saling nyuruh, saya yang maju duluan. Saya maju duluan itu. Itu kalau sudah biasanya itu segera saja itu. Ini joke saja itu. Joke itu ya semacam anekdot geguyon. Dulu itu di Jogja, ada teman saya cerita. Di masjid itu kebetulan banyak kiai yang datang di masjid. Yang kiai satu nyuruh satunya, yang satunya nyuruh satunya lagi, yang satunya nyuruh jongkok-jongkokan. Akhirnya Badrun itu lalu ke imaman, ngimami Badrun itu. Tapi karena Badrun itu sudah ada di imaman, kiai-kiai itu makmum. Padahal Badrun itu orang stres. Badrun itu orang stres. Akhirnya rasa kowe diimami karo stres. Tapi ketika saya ngimami itu ganti Mas Haryanto, Pak Rafiq, Pak Markus, bukan aku stres gitu loh.
di situ. Jadi itu penting sekali. Saya ketika makmum itu saya memperhatikan pelan-pelan itu kan apa yang dibaca oleh Pak Markus. Kemarin apa yang dibaca oleh Pak Tabroni membaca surat Al-Anfal. Itu harta rampasan perang. Nah, itu bagus sekali. Yas'alunaka anil anfal. Mereka menanyakan tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillah wa rasul. Katakan bahwa anfal itu, rampasan perang itu bagi Allah dan Rasulnya adalah ketakwaan ukurannya itu. Fattakullah. Saya lebih menghayati bukan harta rampasan itu untuk Allah dan Rasul. Masa Allah dan Rasul perlu harta rampasan perang? Allah tidak perlu sebetulnya. Jangankan kok hanya rampasan perang. Wong kita ini sendiri juga tidak diperlukan oleh Allah itu. Allah dan Rasul itu tidak perlu kita ini. Sebab semua itu sudah miliknya itu. Semua itu sudah milik Allah dan Rasul. Kok lalu kemudian Allah dan Rasul itu perlu rampasan perang? Tidak perlu. Kita sholat seperti ini juga bukan untuk Allah. Allah lalu menjadi senang. Allah itu tidak perlu kita senangkan kok. Dan Allah itu tidak perlu senang. Beliau itu yang punya. Yang maha kuasa, pemilik. Ya, coba kita bayangkan. Pemilik jagat raya ini. Pemilik kehidupan ini itu adalah Allah dan Rasul. Bahkan ketika kita dihidupkan kayak gini, yang menghidupkan ya Allah. Dan itu maunya Allah. Hanya Allah itu, Allah dan Rasul itu menghendaki kita ini bahagia, kita ini selamat, kita ini berada di sisi. Kita ini berada di sisi Allah. Saya dulu sampaikan, apa kok disebut di sisi? Di sisi Allah karena kita ikut Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berada di sisi Allah itu karena kita ikut Rasulullah. Kita ini berada di sisi ayah kita karena kita ikut ibu. Ibu itu bukan di sisi, tapi ibu itu adalah bersama Allah, dengan bersama Bapak, dengan Bapak serta Bapak. Kita posisi kita itu adalah di sisi kita di dalam keluarga, di sisi ayah karena kita ikut ibu. Posisi kita itu di sisi Allah karena kita ikut Rasul. Kita ikut Rasul. Ikut Rasul itulah kita berada di sisi Allah. Ikut Rasul selalu ingat Allah di Baitullah, di jantung alam, di pusat dunia, di sumbu alam. Itulah kita bertakwa. Tempat itu begitu penting. Tempat pembinaan rohani itu begitu penting. Disebut ars. Tempat pembinaan rohani itu disebut ars. Disebut Baitul Ma'mur. Disebut Baitur Rahman. Disebut Baitur Rahim. Disebut Baitul Atik. Rumah lama. Beratap langit. Baitul Atik. Baitullah. Nah, itu Baitullah. Disebut dengan jantung alam. Kalau Taurat. Kalau Zabur disebut pusat dunia. Kalau Injil disebut sumbu alam. Kalau kitab suci Al-Quran disebut rumah Allah. Barangnya satu, tapi lalu
namanya berlain-lainan. Itu tempat pembinaan. Kalau tentara itu tempat latihan, Mbak Wiro. Tempat pembinaan jasmani di lapangan. Lapangan olahraga, lapangan voli, lapangan tinju, itu lapangan memanah, berenang, itu adalah pembinaan fisik. Ada pembinaan intelektual, memperkaya ilmu pengetahuan, itu sekolahan. Banyak orang mendirikan sekolahan itu agar orang pinter. Tapi ada pembinaan rohani, ruh kita itu dibina. Tempatnya hanya satu, ialah di rumah Allah. Adalah di Baitullah, di yang tadi saya sebutkan itu di Ars. Ars itu di atas air kan itu. Ars itu disebut berada di atas air. Di bawahnya Baitullah itu telaga, itu air. Ya orang lalu bayangkan di mana itu Ars itu. Ars itu kata lain daripada Baitul Ma'mur. Memang bahasa agama ini memang bahasa senandung, bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa yang tidak langsung itu. Nah itu seperti itu sehingga lalu kemudian kita perlu bermusyawarah, maknanya beraneka ragam, macam-macam itu. Karena memang ngurus orang sepanjang zaman ini. Nah kembali kepada itakullah, itu adalah kita ikut Rasul di Baitullah, di Baitul Ma'mur, Baitur Rahim. Caranya gimana kita ikut? Kita ingat. Nah, karena itu lalu zikir. Zikir itu, ingat itu loh sebetulnya, ingat. Zikir, ingat. Ingat Allah, ingat Rasul. Maka yang paling gampang itu adalah ingat rumah. Ingat Baitullah. Baitullah masih juga agak sulit karena gaib. Maka ingat bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah juga sulit, kita tidak pernah ke sana. Ingat Masjidil Haram. Nah, ingat masjid. Kita iktikaf, tubuhnya di sini, iktikaf, tubuhnya di sini, di masjid. Tapi hatinya harus di Masjidil Haram, hatinya. Ingatannya merasa di sana. Merasa berada di Masjidil Haram. Kok hanya merasa? Memang yang dituju, yang terkonsentrasi, kita hendaknya berkonsentrasi. Dalam agama itu memang yang konsentrasi itu ingatan. Ingatan kita ada berada di situ. Ingatan kita harus merasa selalu dengan Rasul. Ikut Rasul. Kalau ingatan kita itu ketuju kepada satu benda, satu orang. Ingatan kita itu selalu kepada istri kita ingatannya kepada suaminya. Ingatan kita kepada Pak Karno, ingatan kita kepada Pak Harto terus. Maka pidato kita itu juga mirip-mirip Pak Harto karena kita ingatan kita kepada Pak Harto. Kalau ingatan kita kepada Pak Jokowi, maka sak ngomong-ngomong niru Pak Jokowi. Rapopo, ya. Rapopo. Kan karena Pak Jokowi orang Jawa. Bukan jelek itu karena orang Jawa ya begitu, rapopo gitu kan. Terbawa Pak Jokowi. Kita juga akan meniru itu. Kita dalam beragama itu disuruh selalu ingat Rasul. Maka lalu kemudian suara-suara kita, apa yang kita bicarakan, lalu kemudian angan-angan kita, lalu kemudian perilaku kita itu lalu niru Rasul. Itu seperti itu, karena hati kita yang menjadikan gerak kegiatan kita itu adalah hati kita ini kepada Rasul.
Nah, maka lalu kemudian dikatakan harta rampasan itu adalah ingat. Pertimbangannya adalah takwa. Fattakullah wa aslihu dzata bainikum wa atiullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Takwa lagi. Takwa lagi. Dan juga bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Setelah perang itu kita memperbaiki. Harta itu adalah untuk memperbaiki di antara kita, hubungan-hubungan di antara kita ini. Kita sebentar lagi adalah zakat fitrah. Zakat jiwa, itu zakat fitrah. Lalu ada zakat mal. Yang kaya, itu zakat fitrah. Wajib. Siapa yang kaya? Orang kaya itu adalah orang yang bisa mencukupi kebutuhan sehari. Ya, itu orang kaya. Jadi kalau Mbak Wiro itu bisa cukup untuk sehari itu sudah kaya Mbak Wiro. Tidak usah nunggu nanti punya sekian hektar. Tabungan sekian cukup untuk kebutuhan sehari semalam itu sudah kaya itu Mbah Wiro itu. Jadi sederhana, ada keterangannya seperti itu. Ada keterangannya seperti itu. Nah itu zakat. Lalu ada zakat mal. Zakat mal. Zakat pertanian, zakat perdagangan. Yang didiskusikan itu adalah zakat ASN. Aparatur sipil negara, ya, setiap hari itu juga setiap bulan dapat gaji itu apakah itu juga dizakati? Ya. Daripada ribut antara dizakati dan tidak dizakati, ya, yang tidak dizakati karena kami ini bukan petani, kami ini bukan pedagang, kami ini bukan pengusaha, kami ini macam-macam. Tapi kalau ukurannya takwa sebetulnya seperti ini, ukurannya adalah takwa, maka ya otomatis. Kalau petani itu kan punya 1 hektar itu hanya berapa? Katakanlah 7 ton. 7 ton itu lalu dikurangi biaya pupuk, dikurangi biaya buruh, dikurangi biaya macam-macam yang lain, akhirnya kan dapat sedikit. Sementara kalau ASN sekarang yang 1 bulan dapat 20 juta, 15 juta, 1 tahun berapa? Kan berarti berhektar-hektar. Tapi hanya gara-gara tidak disebut. Memang, maka lalu tidak mau zakat. Ya memang itu ukurannya lalu kemudian takwa ini. Hatinya gimana suara hatinya ini? Suara hatinya itu bagaimana? Tentu hatinya akan bersuara, akan menghitung bahwa iya ya petani itu sekian, pedagang sekian. Mosok saya 1 tahun mendapatkan 150, 200 juta lalu kemudian tidak zakat gitu kan. Dalam waktu 1 tahun. Nah maka seharusnya atas perintah dari dalam diri, perintah iman gitu kan, kepercayaan Allah. Zakato gitu kan, kamu keluarkanlah zakat, kamu keluarkanlah zakatmu, kamu itu penghasilanmu sudah melebihi daripada petani itu, pedagang itu, peternak itu, kamu tidak bayari tukang, tidak bayari buruh, tidak bayari pupuk, tidak bayari apa macam-macam, lalu mengeluarkan. Tapi untuk mengeluarkan itu juga berat banget, berat banget. Ini tak keluarkan atau tidak, tak keluarkan atau tidak. Tapi kalau dia iman, bertakwa, derajat yang mulia, membayar derajat yang mulia ini adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum tadi. Maka membayar itu lebih enak. Bahkan yang dibayarkan itulah sebetulnya harta yang sebenar-benarnya harta.
Kalau yang belum dibayarkan itu malah belum jelas nanti untuk apa. Kemarin Pak Zul misalnya, aku harus ikut bayar speaker. Yang Pak Zul bayarkan untuk itu yang sebetulnya milik Pak Zul sampai di akhirat nanti. Tapi kalau yang dipakai untuk kesenang-senang pesta atau apa di Sumeneb ketika pulang nanti, belum tentu itu. Aku ngumpulkan orang tetangga-tangga agar aku dibilang kaya, aku dibilang sukses di Malang. Kalau pulang kan itu, aku biar dibilang sukses di Malang, itu belum tentu Pak Zul. Harta Pak Zul yang jelas itu yang malah justru itu, yang itu sampai setiap dipakai untuk azan, bisa pakai untuk agar orang mendengarkan suara Pak Markus, suara Mas Haryanto, suara Mas Ropek, waktu sholat itu mesti dapat pahala yang tidak putus-putus. Sampai pada ketika nanti Pak Zul sudah tidak ada, speakernya ada, itu masih ada yang pahala itu masih tetap mengalir itu kan, ilmu yang bermanfaat itu kan. Anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Lalu kemudian harta yang sedekahkan. Amal soleh ini. Harta yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan kehidupan ini yang nanti tidak akan putus-putus itu. Nah, lalu kemudian masih disuruh di surat Al-Anfal itu atiullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Manakala kamu benar-benar ingin menggunakan sifat-sifat imanmu. Orang yang menggunakan sifat-sifat imannya itu kan disebut mukmin itu kan. Mukmin itu adalah hamba Allah di dalam dada ini. Abdi fi qalbi mukmin. Hamba Allah yang ada di dalam dada itu mukmin. Kalau kamu masih merawat posisimu sebagai hamba Allah yang ada di dalam dada ini, maka kamu taatlah kepada Allah. Lalu diteruskan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mukmin itu adalah sesungguhnya mukmin yang sebenarnya itu adalah manakala disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Ketika disebut nama Allah ada adzan, ada iqamat, ada Allah. Hatinya itu wajilat qulubuhum. Hatinya itu bergetar. Makanya kalau di Arab itu, di Saudi Arabia, di Madinah itu ketika adzan itu dikumandangkan, maka seluruh toko-toko itu ditutup. Semua ditutup. Walaupun tidak sholat itu ditutup, tidak boleh berjualan ketika ada adzan itu. Nah, kalau di sini belum seperti itu. Jangankan jualan, catur saja, main catur itu ada adzan. Ini kurang sedikit gitu ya. Main catur saja tidak. Ini kebangetan kalau kita ini sebetulnya. Makanya dulu ketika saya mimpin kampus itu, yang saya lakukan pertama kali itu ketika saya jadi rektor itu saya ajak semua jamaah saya, dosen-dosen, karyawan, semua. Mulai dari tukang sapu, satpam, sampai pembantu rektor, itu tak ajak ke masjid, sholat berjamaah. Sholat berjamaah, tapi ngajak sholat berjamaah itu juga sulit sekali. Sholat aja kok diajak, itu kan. Tak kasih edaran, sholat saja kok dikasih edaran. Gitu.
Alasannya macam-macam itu kan. Itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi tidak mewajibkan sholat ini, Imam satu ini, coba. Lalu mewajibkan sholat itu, jamaah itu kan. Katanya kalau sholat jamaah itu disebut nanti riya. Sholat itu kan hubungan kita dengan Allah. Masa lalu kemudian ditunjuk-tunjukkan begitu, ya ini bukan kok nunjukkan, ini perintah loh, memenuhi panggilan, tak bilang itu. Akhirnya lalu kemudian menjadi mudah, semua lalu dimudahkan oleh Allah. Sehingga lalu kemudian berkembang seperti itu. Begitu juga ketika saya ikut memimpin di Universitas Muhammadiyah itu. Saya buatkan masjid, ya gede itu ketuanya itu saya itu, Masjid A.R. Fahrudin itu kan. Itu dulu saya buatkan itu, saya carikan uang dengan berbagai cara, akhirnya jadi itu, lalu mudah itu. Maka kalau Pak Prof. Markus nanti jadi rektor itu, Pak Markus itu gerakkan aja itu, kan masih muda banget Pak Markus ini, peluang jadi rektor kan. Bisa Pak Markus itu rendah hati itu apa, kula mboten. Kuncinya itu gerakan di masjid kan, gerakan. Kalau Pak Markus tidak bisa ya putranya itu. Kan sudah hafal Quran putranya itu jadi rektor itu, gerakkan orang salat di masjid ya Pak Markus itu. Nanti yang lain-lain itu ikut kok. Ide-ide itu nanti akan muncul Pak Markus kalau sampai tadi. Jangan dibayangkan saya Pak kira-kira dipilih, ya berdoa mudah-mudahan suatu saat diberi itu bertugas. Tapi memang niatnya jangan untuk untuk duniawi, niatnya adalah untuk ukhrawi. Menggerakkan orang untuk sama-sama mendekat kepada Allah. Nanti akan dimudahkan. Tidak tahu caranya itu. Tapi ada bisikan-bisikan untuk memajukan itu. Tidak kekurangan ide nanti. Orang mula-mula tidak bisa lalu menjadi bisa itu. Saya rasakan betul itu ketika saya memimpin Muhammadiyah, kemudian memimpin di UIN. Lalu kemudian saya bergabung diajak oleh Gus Solah menjadi ketua yayasan di Tebuireng Jombang, lalu menjadi anggota pembina di Unisma, lalu di beberapa tempat itu sebetulnya modal saya itu tidak ada apa-apanya. Saya ini orang kampung yang tidak punya modal apa-apa, uang ya tidak punya, derajat ya kayak gini, bapaknya ya tidak pengalaman. Pernah saya ceritakan, ayah saya itu hanya mondok beberapa tahun di Begelen, baratnya Jogja. Naiknya bukan naik pesawat. Untuk sekolah itu bukan naik pesawat, bukan naik bis mewah. Naik kereta. Kereta pun kereta kelutuk yang maju mundur. Sangunya bukan uang, rekening bank. Sangunya itu karak katanya itu, karak. Mas Haryanto kan pernah didengarkan bahwa kiai-kiai dulu, ulama-ulama orang tua itu sangunya karak. Karak bukan transfer. Kalau sekarang kan transfer. Ayah saya itu mondok itu sangunya karak, Pak. Berapa lama Pak mondok? Ya santai karak, habis yang karak. Yang dulu saya ceritakan, ayah saya itu punya teman di Tulungagung. Ayah saya terenggalek punya teman di Tulungagung, mondoknya sama-sama di Begelen. Sama-sama karak. Sama-sama naik kereta klutuk. Kebetulan ayah saya punya anak saya ini. Lalu yang Tulungagung itu punya anak namanya Nur Khozin. Nah, Nur Khozin itu juga berpeluang untuk sekolah, mungkin sekolahnya seperti saya, biaya saja itu tidak cukup. Lalu menjadi doktor, ketika doktor lalu kemudian jadi profesor, seperti Pak Markus ini kan profesor.
Nah, teman saya Nur Khozin itu jadi rektor di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, Pak Nur Khozin jadi rektor sana, saya rektor sini. Kalau ketemu itu saling senyum. Senyum apa? Karena sama-sama bapaknya ketika sekolah sangunya karak. Nah, sehingga lalu kita katakan kita ini jadi rektor berbasis karak. Jadi karak. Jadi tidak perlu dihina-hina orang yang kadang-kadang itu mendapatkan berkah. Kita tidak punya apa-apa, ada berkah itu. Nah, orang-orang seperti itu maka malah lebih gampang kira-kira idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu kan. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Allah bertawakal. Lah itu. Jadi lalu siapa itu mereka itu alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Salat nyambung kepada Allah. Kepada Rasul. Salat itu kan nyambung. Tadi saya katakan manakala kita itu hati kita yang kita ingat itu Pak Harto, maka omongan kita itu ya seperti Pak Harto. Ketika kita Pak Jokowi ya seperti Pak Jokowi itu. Maka lalu kita diarahkan dalam beragama itu, imajinasi kita itu adalah kepada Rasul. Kemarin saya katakan ketika kita banyak orang kepingin lihat rambutnya Rasulullah, katanya disimpan di laboratorium mana. Daripada capek-capek kita baca Quran. Baca Quran itu adalah kalimat-kalimat, kata-kata yang dulu diucapkan oleh Rasulullah. Kan lebih mulia daripada lihat rambut. Kalau kita membaca lalu mengata, ya, membaca ayat Quran. Ini kan ayat Quran itu kan kata yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Dari Allah lewat Rasulullah, lewat Rasulnya. Mengata, Bismillahirrahmanirrahim, kata ini pernah dikata oleh Rasul. Nah ini konkret sebetulnya, karena itulah disebut pahalanya itu adalah banyak. Jadi kita disuruh untuk sholat, sambung hati kita, imajinasi kita itu. Lalu kemudian masih wa mimma rozaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minunal haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Luar biasa ini surat Al-Anfal yang kemarin saya dengarkan dari Pak Tobroni. Maka saya kalau ngaji ini, saya seringkali berasal dari apa yang dikatakan dibaca oleh Pak Markus, apa yang dibaca oleh Mas Haryanto, apa yang dibaca oleh Mas Rofiq. Itu saya lalu kemudian nyampe di hati saya, lalu saya pilih, saya gunakan untuk ngajak ibu bapak memperhatikan ini. Inilah Ibu dan Bapak sekalian pagi ini yang saya ajak renungkan tentang surat Al-Anfal ini yang mudah-mudahan bisa memberikan kesejukan, memberikan penjelasan, pencerahan atau agar dalam menjalankan hidup kita ini selalu benar. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk pada kita, mudah-mudahan Allah selalu menolong kita, mudah-mudahan Allah dan Rasul selalu mengasihi dan menyayangi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.